bahwa ini adalah kemenangan bersejarah. Berapa lama Anda mengupayakan kemenangan bersejarah ini? Ya, selamat malam, dan juga alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan Pak Darmaning Tias dan Ibu Hetifah. Jadi sebenarnya perkara ini itu sudah kami masukkan ya di persidangan, berkas-berkas masuk itu sebenarnya sejak 2023. Lalu mulai persidangannya 2024 dan salah satu keterangan ahli yang kami hadirkan sebenarnya kita menghadirkan Pak Darmaning Tias, ini merupakan salah satu ahli yang kemarin memberikan keterangan dari versi pemohon tentang dukungan terhadap bagaimana penyelenggaraan pendidikan, layanan hak atas pendidikan ini supaya inklusif dan tanpa diskriminasi ya di kalangan masyarakat itu. Jadi sebenarnya JPPI menerima banyak sekali ya aduan dari masyarakat yang merasa bahwa di bawah itu masyarakat merasakan ada layanan pendidikan yang dibeda-bedakan. Masyarakat mengalami diskriminasi dalam layanan pendidikan. Jadi masyarakat itu ketika seperti bulan-bulan ini kan musim penerimaan murid baru. Jadi masyarakat ketika mendaftar di sekolah negeri gagal mengikuti misalnya sekarang namanya seleksi murid baru, dulu namanya PPDB itu, lalu kemudian masyarakat mau nggak mau kalau mau sekolah ya, karena nggak lolos di sekolah negeri, maka masyarakat harus mendaftar di sekolah swasta. Nah, ketika masyarakat harus mendaftar di sekolah swasta, iurannya banyak sekali ya, mulai dari uang pangkal, uang SPP, tagihan bulanan, atau ada uang ujian, ada uang mid semester, dan banyak sekali tagihan-tagihan lainnya, dan itu dirasa sangat membebani masyarakat. Sehingga waktu di persidangan kami menghadirkan suara-suara dari masyarakat yang mereka ternyata anaknya kelas 5 nggak bisa lanjut kelas 6 di sekolah karena biaya, dari kelas 6 nggak bisa lanjut SMP karena tidak punya biaya dan seterusnya. Itulah kemudian yang mendasari permohonan kami kenapa dalam layanan pendidikan ini ada diskriminasi antara anak swasta dengan anak negeri, gitu kan. Yang anak negeri mereka juga tanpa dipungut biaya, sementara anak yang sekolah di sekolah swasta karena keterbatasan bangku di sekolah negeri itu, lalu mereka harus dibebani dengan uang yang tidak sedikit, gitu lah. Sementara kita punya acuan Undang-Undang Dasar itu pasal 31 itu bunyinya sangat jelas ya, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Gitu. Tapi kenapa kemudian beban biaya pendidikan ini dibebankan kepada masyarakat? Baik, saya ke Bu Hetifah. Bu Hetifah, bagaimana tanggapan dari Komisi 10? Mas Ubaid, tadi kritik Anda termasuk terkait pembiayaan ya, refocusing anggaran. Apa catatan Anda dan apakah mungkin Anda punya skema yang akan diusulkan nantinya? Iya, jadi pertanyaan ini sebenarnya juga mencoba dielaborasi selama 1 tahun dalam persidangan ini. Beberapa kali hakim menanyakan dan menghadirkan para ahli untuk menjawab seandainya permohonan dari pemohon ini dikabulkan, apakah negara punya kemampuan untuk melaksanakan, gitu ya, terutama kemampuan fiskal. Jadi ini ditanya dari perspektif Bappenas, dari perspektif Kemendikbudrismen, dan seterusnya. Ada banyak pakar dan ahli yang dihadirkan untuk menjawab pertanyaan ini. Dari beberapa keterangan ahli di persidangan, saya membuat kesimpulan yang pertama bahwa Indonesia tidak punya sejarah mengurangi anggaran pendidikan ya. Jadi setiap tahun itu anggaran pendidikan selalu naik ya. Dulu 500 triliun, 2024 jadi 500 triliun, 2025 jadi 700 triliun, tahun kemarin 2024 665 triliun. Jadi anggaran pendidikan ini selalu naik. Maka sebenarnya komitmen negara sudah sangat serius terhadap alokasi minimal 20% sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjadi perdebatan apakah kita mampu dengan menggunakan resource APBN ini, itu ternyata kemudian membuka tabir data, ternyata dana pendidikan itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh urusan pendidikan secara langsung, misalnya urusan sekolah dan madrasah. Ternyata misalnya diungkap oleh Panja Pembiayaan Pendidikan, ada Bu Hetifah waktu itu di tahun lalu, menunjukkan ternyata ada sekitar 24 ya kementerian dan lembaga yang memanfaatkan menggunakan dana pendidikan yang 665 triliun itu tahun lalu 2024. Sehingga
tidak ada fokus pada sekolah dan madrasah misalnya, tidak ada prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Sehingga misalnya anggaran pendidikan itu dinikmati oleh misalnya Kementerian Sosial, kemudian ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan. Jadi ada 24 ya, ada puluhan kementerian-kementerian yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Karena itu selama ya, anggaran pendidikan ini tidak ada fokus, mau ke fokus kemana, tidak punya prioritas, mau diprioritaskan kemana, maka anggaran yang besar, resource yang besar ini tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, dalam fakta persidangan juga ditemukan bahwa ternyata anggaran pendidikan yang besar ini ternyata ditemukan ada banyak salah sasaran, ya, kemudian banyak juga kebocoran-kebocoran yang kemudian ditemukan dalam persidangan, ternyata ada banyak penyelewengan dana pendidikan, sehingga sektor pendidikan ini menjadi 5 sektor terkorup di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita benahi soal tata kelola dana pendidikan ini supaya transparan dan akuntabel, kemudian yang kedua ada prioritas, ya, ada refocusing, maka tentu ini sangat mungkin. Apalagi dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dasar itu dijelaskan bahwa sumber dana kita, ya, dana pendidikan itu tidak hanya di APBN tapi juga di APBD. Artinya resource APBN saja itu sudah lebih dari cukup, apalagi APBN ditambah dengan APBD yang minimal, yang tadi dikatakan mandatory spending-nya minimal adalah 20%. Jadi dengan resource yang berlimpah ini sebenarnya untuk menjawab apakah kemampuan fiskal kita ini meyakinkan untuk bisa mengimplementasikan ini, saya pikir dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, dan kita punya prioritas dan fokus, maka ini sangat mungkin